warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri atas nama M. Aidul Fitron Syaputra dengan NIM F1A1240006. Saya Rasmi Syamsuddin dengan NIM L1A1240057. Saya Mardiana Jawahir dengan NIM F1A1240007. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu soal dari vektor bagian. Adapun videonya sebagai berikut. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya menjelaskan apa itu ruang vektor. Ruang vektor adalah kumpulan objek yang disebut dengan vektor yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan bilangan yang disebut skalar. Baik, misalkan S sama dengan X dengan real, di mana 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Jadi X adalah interval 0,1 semua bilangan real dari 0 sampai 1. Kemudian R pangkat S adalah fungsi dari SR. Artinya, setiap fungsi di R pangkat S mengambil input dari S, lalu menghasilkan output berupa bilangan real. Nah, kita akan fokus pada himpunan khusus, yaitu W sama dengan F bilangan real, di mana setiap S kecil elemen S, fungsi S sama dengan K untuk suatu K elemen real. Artinya, W adalah semua fungsi konstan, jadi nilainya selalu sama untuk semua S di S. Nilai konstan itu kita sebut K. Pada bagian pertama kita akan menunjukkan bahwa S adalah ruang bagian dari R. Karena kita perlu memverifikasi 3 sifat utama ruang vektor, yaitu yang pertama tertutup terhadap penjumlahan, yang kedua tertutup terhadap perkalian dengan skalar, dan yang ketiga mengandung elemen nol. Nah, untuk membuktikannya sebagai berikut. Saya akan menunjukkan bahwa S merupakan ruang bagian dari R. Nah, sebelumnya kita definisikan X sama dengan X elemen bilangan real, di mana 0 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 1. Nah, sebelumnya diambil X, Y yang merupakan elemen dari S, sehingga 0 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 1, dan 0 kurang dari sama dengan Y dan Y kurang dari sama dengan 1. Nah, dengan pertimbangan bahwa X tambah Y, karena X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, maka X tambah Y sama dengan 0. Misalkan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, maka X tambah Y pasti hasilnya 2, karena ya, X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Y bukan merupakan elemen dari S. Selanjutnya saya akan membuktikan syarat kedua, apakah S adalah ruang bagian dari R, yaitu dengan membuktikan apakah S itu tertutup terhadap perkalian dengan skalar. Nah, jika K lebih besar atau sama dengan 0, maka Kx pasti lebih besar atau sama dengan 0. Namun jika K lebih besar dari 1, maka Kx sama dengan 2, atau Kx lebih besar sama dengan 2, di mana 2 itu bukan elemen dari S. Selanjutnya jika 0 kurang dari sama dengan K dan K kurang dari sama dengan 1, maka 0 itu kurang dari sama dengan Kx, dan Kx kurang dari sama dengan X, dan X kurang dari sama dengan 1, sehingga Kx merupakan elemen dari S. Tetapi jika K kurang dari 0, maka Kx sama dengan negatif 1, atau Kx kurang dari sama dengan negatif 1, di mana negatif 1 bukan merupakan elemen dari S. Dan jadi dapat kami simpulkan bahwa S tidak tertutup terhadap perkalian dengan skalar untuk semua K elemen bilangan real. Saya akan lanjut pada bukti ketiga, itu sebagai berikut.
Oke, lanjut pada pembuktian syarat ketiga, yaitu mengandung elemen nol. Saya akan membuktikan apakah S adalah ruang bagian dari R dengan membuktikan apakah ia mengandung elemen dari nol. Nah, elemen nol dalam bilangan real adalah nol, dan nol merupakan elemen dari S. Karena nol sama dengan nol dan nol kurang dari 1, jadi sifat ini terpenuhi. Berdasarkan ketiga pembuktian tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa S bukan ruang bagian dari R, meskipun S mengandung elemen dari nol. Tetapi S tidak memenuhi tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian dengan skalar untuk skalar di R. Namun dalam soal dijelaskan mungkin ada asumsi bahwa S dianggap sebagai ruang vektor dengan struktur tertentu, sehingga pembahasan soal ini kami lanjutkan. Pembahasan soal selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Mbak Diana Jawahir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada bagian 2, kita diminta untuk menunjukkan pada himpunan di atas apakah dia merupakan vektor bagian dari ruang atas S, yang dimana himpunan di atas kita definisikan sebagai W, atau yang biasa kita sebut dengan himpunan W. Dalam himpunan W ini, buka kurung kurawal, fungsi semua elemen bilangan real atas S, di mana salah satu anggota himpunan S, semua bilangan dari himpunan S, fungsi S itu sama dengan konstan. Untuk suatu konstan semua elemen bilangan real. Pada himpunan W ini, itu artinya semua fungsinya konstan. Jadi nilainya selalu sama untuk semua salah satu bilangan di himpunan S itu sendiri. Jadi nilai konstan itu biasa kita sebut dengan K. Contohnya itu fungsi konstan, yaitu jika K-nya 3, artinya fungsi S-nya juga 3 untuk semua salah satu anggota di himpunan S. Setelah itu ada 3 syarat untuk melihat apakah himpunan W itu merupakan ruang bagian dari R atas S. Yang pertama, syaratnya itu yang kita periksa tidak kosong, artinya ada elemen di dalam himpunan. Contohnya itu sama seperti tadi, di mana jika K-nya 0, maka Fs fungsi S-nya juga 0. Setelah itu, syarat yang kedua yang harus kita periksa, apakah dia tertutup terhadap penjumlahan. Misalnya pada fungsi F dan G yang ada pada himpunan itu memiliki konstan sama dengan A, dan fungsi G terhadap S-nya juga sama dengan konstan B. Ini kita memisalkan nilai konstan itu A dan B. Lalu ketika kita menjumlahkan fungsi Fs dan Gs ini, itu sama halnya dengan
sama halnya dengan fungsi S tambah fungsi PS. Itu ketika kita memasukkan sama dengan tadi, yaitu Fn itu sama dengan nilai konstannya A, lalu fungsi G itu nilai konstannya B, itu akan menghasilkan nilai konstan juga, dan itu termaksud tetap di dalam himpunan. Syarat yang terakhir yaitu yang harus kita periksa apakah dia tertutup dengan perkalian skalar. Contohnya yaitu di mana fungsi konstan atau fungsi yang bernilai konstan itu kita kalikan dengan skalar. Kita kalikan dengan skalar. Contohnya bisa kita tuliskan di sini lambda f dengan fungsi s. Jika kita buka kurungnya, maka fungsi s ini yang bernilai konstan yang kita kalikan dengan skalar itu hasilnya akan tetap konstan. Mengapa kita mengambil contoh dengan lambda ini? Karena lambda ini merupakan suatu bilangan real sembarang yang bisa atau yang hasilnya akan tetap konstan. Karena jika kita memakai angka-angka tertentu itu belum cukup bukti. Oleh karena itu kita memakai lambda karena apapun bilangan yang akan dikalikan itu akan tetap konstan.